Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Odinawati dari kelas 10 TKJ 2 nomor absen 16. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang bunga tunggal. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih bunga tunggal itu, mari kita bahas. Bunga sendiri memiliki pengertian, yaitu jasa dari simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas keputusan bersama. Bunga terbagi menjadi dua, yang pertama adalah bunga tunggal dan yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu namun tidak mempengaruhi besarnya modal. Artinya besarnya modal tetap. Nah, sedangkan bunga majemuk adalah jika kita menyimpan modal berupa uang di bank dalam suatu periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun itu kita akan mendapatkan bunga sebesar P% dari modal yang kita bungkakan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode. Artinya misalkan kalian meminjam uang 100.000 dengan bunga 10%, berarti kan 10.000. Berarti kalian nanti mengembalikannya itu 110.000. Kalau kalian tetap hutang berarti nanti 120.000, seperti itu. Tetap ditambahkan dengan 10.000. Lah, sedangkan bunga majemuk ini, mana nih bunga majemuk? Bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Jadi kalau bunga majemuk itu dihitungnya bukan dari 100.000 yang kalian pinjam, tapi dari 110.000 yang telah dibungakan tadi. Ya, jadi setiap tahun itu bunganya nambah gitu. Kalau itu kan bunga tunggal kan tetap 10.000. Nah, bunga majemuk tidak dihitungnya dari, berarti setelah dibungakan lagi. Kan tambah banyak, nah itu dibungakan lagi terus. Saya akan menjelaskan perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi kita ibaratkan bunganya 10% per tahun dengan saldo 100.000. Ini tahun ke 0 ya, jadi bunganya belum ada. Kita cari 100% dari 100.000. 10% dari 100.000. 10 per 100 dikali 100.000. Kita coret ya, hasilnya 10.000. Nah, pada tahun pertama bunganya ini 10.000. Saldo dijumlahkan dengan bunga sama dengan 110.000. Ini sama. Nah, karena bunga tunggal maka ini tetap 10.000. 10%-nya dihitung dari ini. Kita 10.000 dan dijumlahkan menjadi 120.000. Nah, yang bunga majemuk ini dihitungnya dari yang telah dibungakan tadi, berarti 10% bukan dari modal awal, tapi dari ini modal yang telah dibungakan. 10% dari 110.000. Teman-teman 11.000. Nah, pada tahun kedua ini bunga tunggal bunganya tetap sekian, tapi bunga majemuk bunganya menjadi 11.000 karena bunga 10% dihitung dari modal yang telah dibungakan ini. Jadi tahun kedua bunganya 11.000 nih. 110.000 ditambah 11.000. Teman-teman 121. Nah, di tahun ketiga bunga tunggal bunganya tetap sama ya, 10.000. Jadi ini ditambahkan dengan 10.000 sama dengan 130.000. Nah, bunga majemuk dihitung ini 10% dari 121.000. Kita coret dulu, jadi 12.100. Ini dijumlahkan dengan ini 121.000 dijumlahkan dengan ini kok 12.100. Nah, diperoleh bunga tunggal berarti ini selama tahun ketiga ya, selama 3 tahun itu 130.000. Sedangkan bunga majemuk pada tahun ketiga didapatkan hasil 133.100. Nah, intinya bunga tunggal itu tetap
modal awal, saldo awal. Sedangkan bunga majmuk itu bunganya itu dihitung bukan dari modal awal, melainkan dari modal setelah digunakan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke rumus bunga tunggal. Rumus bunga tunggal sendiri adalah B sama dengan M dikali P dikali T. Yang belum tahu BMPT ini apa, saya akan kasih keterangannya. Jadi B sama dengan bunga dalam uang, M sama dengan modal awal, P sama dengan persentase bunga, dan T sama dengan waktu dalam tahun. Buat teman-teman yang masih bingung atau belum paham, kita langsung masuk ke soalnya. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Oke, jadi nomor 1, Aris menabung di bank sebesar Rp1.300.000 dengan bunga 15% per 3 bulan. Yang ditanyakan adalah berapakah besar uang Aris setelah 2 tahun 6 bulan. Kita langsung ke penyelesaiannya ya. Yang diketahui uang Aris, uang tabungan Aris sama dengan Rp1.300.000 dengan bunga 15% per 3 bulan. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Aris setelah 2 tahun 6 bulan. Kita selesaikan ya. Kita cari bunganya dulu. 15% dikalikan Rp1.300.000 sama dengan 195.000. Ini selama 3 bulan ya. Ini berarti selama 3 bulan. Nah, yang ditanyakan itu selama jumlah uang Aris selama 2 tahun 6 bulan. Kita tulis dulu. 2 tahun 6 bulan ini berapa bulan? Berapa? 1 tahun kan 12 bulan. 12 kali 2 24 ditambahkan 6 berarti 30 bulan. 30 bulan. Ini tinggal dibagikan aja. 30 dibagi 3 ya. 30 bagi 3 sama dengan 10 bulan. Nah, tinggal dikalikan aja ini. 195.000 dikalikan dengan 10. 195.000 kali 10 sama dengan 1.950.000. Berarti ini jumlah bunga selama 2 tahun 6 bulan ya. Jumlah bunga. Nah, yang ditanyakan itu jumlah uang Aris setelah 2 tahun 6 bulan. Berarti ini dijumlahkan dengan bunga selama 2 tahun 6 bulan. Rp1.300.000 jumlahkan dengan 1.950.000 dan hasilnya sama dengan Rp3.250.000. Jadi jumlah uang Aris selama 2 tahun 6 bulan ini adalah Rp3.250.000. ya, mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan tentang bunga tunggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.